Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sesi yang terakhir ini secara khusus kita akan berbicara secara ringkas tentang perjuangan dan pengorbanan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam mempertahankan akidah sunnah, sebuah prinsip dan keyakinan yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah Islamiyah harus dipertahankan seberat apapun dan sesulit apapun yang harus dihadapi, disertai dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti tiba dan waktunya sangat dekat. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Kita pun yakin bahwa sungguh Allah azza wa jalla tidak akan menyelisihi janjinya. Perjuangan Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu dimulai saat kekhilafahan dipegang oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun sendiri adalah salah satu putra dari khalifah sebelumnya, Harun ar-Rasyid. Jadi pada zaman dahulu tiap-tiap khalifah memiliki gelar tersendiri. Yang kita kenal selama ini Harun ar-Rasyid. Ar-Rasyid adalah gelar. Putranya Abu Ja'far Abdullah bergelar Al-Ma'mun. Di masa pemerintahan Al-Ma'mun, kaum Mu'tazilah dan yang segaris dengan mereka melakukan berbagai cara untuk mendekati Khalifah Al-Ma'mun. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Nah, mereka berusaha untuk mencapai posisi dan jabatan yang dipercaya oleh Khalifah. Dan tujuan mereka tercapai. Posisi-posisi penting dan strategis sebagai penasehat dan penyuplai spiritual Khalifah Al-Ma'mun dipegang oleh mereka. Nah, kaum Mu'tazilah dan yang semisalnya. Nah, mereka berlindung dan bertameng di belakang Khalifah Al-Ma'mun untuk menyebarluaskan faham bid'ah. Demikian juga ideologi sesat mereka. Faham-faham sesat seperti itu dibungkus dan dibalut dengan kebenaran, sehingga mereka yang tidak memiliki ilmu akhirnya menyimpulkan bahwa yang batil adalah al-haq, yang salah adalah benar. Nah, sampai pada tingkatan akidah kufur sekalipun itu dianggap sebagai satu kebenaran, yaitu khalqul Quran. Al-Quran adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ideologi sesat, bahkan ideologi kufur. Na'udzubillah. Nah, sejak hari itu disebut dengan apa? Ayyamul mihnah. Hari-hari penuh ujian. Nah, karena di satu sisi ahlu sunnah dan yang saat itu dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, nah, berkeyakinan, dan keyakinan itu sampai sekarang masih terjaga alhamdulillah, tentang keharusan taat kepada penguasa. Nah, dan ketaatan itu tentunya terukur selama dalam kebaikan. Untuk yang sifatnya maksiat, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla,
la ta'ata li makhluk, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk. Nah, walaupun demikian, kita berkeyakinan tidak boleh melakukan pemberontakan atau segala usaha dan upaya yang berisiko tumpahnya darah kaum muslimin. Nah, kita tidak taat, tetapi tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerusuhan, pembunuhan, pertumpahan darah dan seterusnya. Disitulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah patut kita jadikan sebagai teladan dan contoh. Barakallahu fikum. Kesabaran di dalam menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang memaksakan kehendak, penguasa yang merampas hak-hak rakyatnya, penguasa yang menetapkan hukum sampai pada tingkatan hukum kufur. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah memberikan contoh untuk kita sikap yang benar seperti apa. Nah, dan pengaruh dari orang-orang yang ada di sekitar Al-Ma'mun ini cukup besar, membuktikan bahwa pengaruh orang dekat itu ternyata sangat menentukan. Oleh sebabnya, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, pilihlah orang-orang yang baik, kaum salihin. Mereka yang jujur dan amanah, bukan hanya dalam urusan dunia, lebih-lebih lagi dalam urusan akhirat. Mereka terpercaya dan amanah. Kita jadikan sebagai teman, sebagai sahabat. Nah, tanpa melihat unsur materi dunia, miskin dan kayanya. Kebahagiaan dan kesuksesan kita itu bukan ditentukan oleh teman yang semuanya kaya, semuanya berpangkat, memiliki jabatan, mempunyai pengaruh. Tidak ditentukan dengan itu. Tetapi kebahagiaan kita, kesuksesan kita dunia dan akhirat ditentukan salah satunya adalah dengan teman-teman yang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang gemar beribadah, mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun minal fuqara'i wal masakin. Walaupun secara status mereka kaum fakir, kaum miskin. Beruntunglah Anda yang memiliki seorang sahabat miskin, memiliki teman yang fakir, tetapi dia selalu mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa ada keinginan pribadi, tendensi tertentu bersahabat dan berteman dengan kita. Tidak pernah sekalipun dia ingin dibalas. Nah, bahkan ketika kita ingin memberi hadiah, harta, uang dan seterusnya, dia justru menolak dengan baik-baik. Tidak, saya bersahabat denganmu bukan karena ini. Kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada prakteknya itu susah dan sulit ditemukan, paling tidak kita sudah berusaha. Dan siapapun yang berusaha untuk mendapatkan, memperoleh teman yang baik, Allah Azza wa Jalla pasti memudahkan. Nah, hal ini juga mengingatkan kita, ikhwati fillah barakallahu fikum, salah satu tugas dan kewajiban kaum muslimin yang kemudian dijadikan sebagai salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu selalu mendoakan kebaikan untuk penguasa dan selalu mendoakan agar orang-orang yang diangkat dan dipilih sebagai penasehat adalah bitanat as-salih, adalah orang-orang saleh. Jangan lupakan di dalam doa kita agar pemimpin, penguasa kita, dalam hal ini presiden dan wakil presiden kita, doakan selalu agar mereka yang berada di sekeliling beliau, yang masuk dalam ring satu, yang diangkat sebagai penasehat, adalah orang-orang yang saleh. Doakan terus. Doakan agar pemimpin kita, penguasa kita, secara umum dan secara khusus presiden dan wakil presiden kita, agar mendapatkan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla untuk mengambil keputusan, menetapkan kebijakan yang adil dan seadil-adilnya. Itu ingat tugas dan kewajiban Ahlus Sunnah. Di zaman seperti ini, kewajiban ini dan tugas yang demikian hanya dipikul oleh Ahlus Sunnah. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain Salafiyin, tidak. Nah, yang ada hanya cercaan, caci maki, protes, kritik, menjatuhkan, ya, mencemarkan nama baiknya, mempertanyakan, meragukan, menyebarluaskan keburukannya. Itu selain Ahlus Sunnah. Adapun Ahlus Sunnah berusaha terus, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami, kekuatan untuk
memimpin rakyat negeri ini dengan seadil-adilnya. Ya Allah, bimbing mereka agar di dalam memimpin tujuannya mencapai ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, pilihkan untuk mereka teman-teman yang baik, sahabat-sahabat dekat yang saleh. Mestinya doa-doa seperti ini selalu terangkai untuk para pemimpin dan penguasa kita. Lihat akibatnya. Ketika kita tinggalkan doa seperti ini, bisa jadi karena kita lalai di dalam melaksanakan tugas mendoakan kebaikan seperti ini, akhirnya yang ada di sekeliling penguasa, pemimpin, orang-orang jahat. Na'udzubillah. Yang tentunya pengaruh mereka cukup kuat, sehingga kebijakan, keputusan, ketetapan, ada unsur-unsur yang melanggar syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai contoh adalah Khalifah Al-Ma'mun. Ayahnya Harun Ar-Rasyid adalah khalifah yang rasyid, sesuai dengan gelar dan julukannya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Secara sekilas sebagian ulama menggambarkan Harun Ar-Rasyid itu seperti apa? Tahun ini beliau memimpin pasukan untuk berjihad fisabilillah melawan orang-orang kafir. Tahun yang berikutnya beliau memimpin kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Di zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid, beliau bukan hanya menganjurkan, bahkan itu sebagai perintah dan instruksi yang tidak boleh untuk kemudian diabaikan begitu saja. Beliau perintahkan kepada para ulama untuk bersabar, duduk di masjid, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi SAW. Khalifah Harun Ar-Rasyid memiliki kedekatan dengan para ulama. Setiap kali ada masalah, ada persoalan, beliau datangi para ulama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Didatangi oleh beliau rahimahullah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Ma'mun putranya, sampai kemudian orang-orang Mu'tazilah tadi, orang-orang Jahmiyah dan yang semisalnya mulai masuk ke tubuh pemerintahan sedikit sampai pada puncaknya. Lalu mereka menghembuskan racun dan bisa pemikiran mereka yang sesat itu. Dan Khalifah Al-Ma'mun terpengaruh. Maka pada saat beliau berangkat, Khalifah Al-Ma'mun meninggalkan Baghdad untuk memimpin pasukan kaum muslimin melawan tentara Romawi, pasukan Roma. Karena ayahnya Harun Ar-Rasyid juga seperti itu, memimpin sendiri terdepan. Khalifah Al-Ma'mun juga seperti itu, berangkat memimpin kaum muslimin untuk melaksanakan jihad fisabilillah melawan kaum Romawi. Keberangkatan Khalifah Al-Ma'mun sampai ke lokasi pertempuran yang mempertemukan pasukan kaum muslimin dan pasukan Romawi, Khalifah Al-Ma'mun bermarkas dan berbenteng di sana. Maka dikarenakan pengaruh dari para provokator tadi, akhirnya Khalifah Al-Ma'mun menulis sepucuk surat sebagai sebuah instruksi kepada kepala keamanan di Baghdad, Ishaq bin Mus'ab Sahibus Syurtah, untuk mulai memberlakukan ideologi kufur, keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah Subhanahu, bukan firman-Nya. Jadi yang mendapatkan yang memegang kuasa keamanan untuk Baghdad dan sekitarnya itu sudah mendapatkan instruksi dari khalifah, terapkan ini. Maka mulailah Sahibus Syurtah, kepala keamanan ini memanggil para ulama, para fuqaha, para ahli hadis, tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan. Memaksa mereka untuk meyakini dan berakidah bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan ini tentunya di bidang akidah akan lebih rinci dan detail. Apa hubungannya kekufuran dengan akidah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, kemudian tujuan akhirnya apa? Sebatas meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk saja atau ada tujuan-tujuan yang lain? Yang jelas Sahibus Syurtah Ishaq bin Mus'ab mulai mengumpulkan para ulama, ahli fikih, ahli hadis, dipaksa untuk mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tetapi mereka kemudian apa? Menolak. Sebab para ulama dan ahlul hadis faham itu tidak boleh diucapkan. Keyakinannya, akidahnya, Al-Quran itu adalah kalamullah,
laisa bimakhluk. Bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla. Nah, berita ini sampai kepada Khalifah Al-Ma'mun yang saat itu sedang berada di mana? Di Baghdad atau sedang berusaha menghadapi pasukan Romawi? Khalifah Al-Ma'mun waktu itu sedang di luar kota Baghdad. Nah, sedang menghadapi, berhadapan-hadapan dengan pasukan Romawi. Saking marah dan emosinya, Khalifah Al-Ma'mun meminta agar Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga salah seorang ulama lainnya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Nuh rahimahullah, untuk diikat, dibelenggu, dibawa menemui Khalifah Al-Ma'mun di medan jihad. Saking marahnya, karena informasi yang masuk kepada Khalifah Al-Ma'mun, para ulama dan para qadhi, demikian juga ahli fikih serta ahli hadis, mereka sangat mengikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan satu lagi Al-Imam Muhammad bin Nuh rahimahumullah. Nah, laporan resmi masuk kepada khalifah bahwa orang-orang yang dipanggil mereka menolak untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Siapa yang paling berpengaruh? Tokoh yang paling diikuti siapa? Jawabannya Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Nah, saking marah dan emosinya, Khalifah Al-Ma'mun pun memerintahkan agar kedua ulama ini dibawa menemui Khalifah Al-Ma'mun untuk kemudian disiksa di hadapannya. Rahimahumullah. Ikhwati fillah rahimahullah, akhirnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh dibelenggu, diikat dengan rantai, sebagaimana orang tahanan pesakitan dibawa. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau betul-betul mengharap dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk tidak mempertemukan dengan Khalifah Al-Ma'mun. Tidak ingin wajahnya berhadapan-hadapan dengan wajah Khalifah Al-Ma'mun. Itu doa Imam Ahmad. Nah, ya Allah, jangan berikan kesempatan aku berhadapan dengan wajahnya. Itu terus doa yang diucapkan Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam perjalanan. Di dalam perjalanan itu bukan kemudian hanya dibawa, tetapi disiksa, diintimidasi, sampai kemudian sahabat terdekatnya Al-Imam Muhammad bin Nuh rahimahullah meninggal dalam perjalanan. Yang mensalatkan jenazahnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Meninggal dalam perjalanan menuju benteng yang waktu itu ditempati oleh Khalifah Al-Ma'mun. Nah, di dalam perjalanan itulah ada seseorang di tengah malam berusaha senyap sembunyi-sembunyi untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, orang Badui tidak pernah mengenal siapa Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal pun tidak mengenal siapa dia. Sampai akhirnya ketemu, ada kesempatan. Nah, kata orang tersebut, wahai Imam, nah, bersabarlah Anda. Bayangkan memberi nasihat ini. Wahai Imam, bersabarlah Anda untuk menyuarakan kebenaran. Tegar dan tabahlah untuk menyatakan kebenaran. Karena Anda itu menyuarakan yang benar. Harus bersabar. Saya seorang pencuri saja bisa bersabar. Kenapa Anda tidak? Karena kaum muslimin kami semua sekarang mengikut kepada Anda. Subhanallah, seorang pencuri. Nah, pantasan saja tadi bisa menyusup, diam-diam ketemu Imam Ahmad. Kan itu. Punya keahlian menyusup memang. Sang pencuri itu ternyata apa? Memberi nasihat Imam Ahmad, menguatkan semangat Imam Ahmad. Nah, beliau pelaku maksiat, tetapi akidah dan keyakinannya sunnah. Dan itu bisa saja terjadi. Nah, pelaku maksiat bisa memberikan nasihat kepada Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ketika jarak semakin dekat dengan lokasi Khalifah Al-Ma'mun, subhanallah. Nah, ternyata ada informasi dan berita yang begitu cepat bahwa Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia. Terkabulkanlah doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad tidak mendoakan Khalifah Ma'mun meninggal. Sekali lagi, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendoakan agar Khalifah Ma'mun meninggal dunia. Doa Imam Ahmad bagaimana?
Jangan pertemukan aku dengan dia ya Allah. Nah, jangan pertemukan aku dengan dia ya Allah. Itu permintaan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ternyata subhanallah, memang tidak pernah bertemu akhirnya. Nah, setelah meninggal dunia ada berita, ya sudah, otomatis instruksi itu tidak bisa dijalankan karena Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh dibawa demi menemui Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah yang selanjutnya adalah Khalifah Al-Mu'tasim. Setelah Al-Ma'mun meninggal dunia, Imam Ahmad dibawa pulang kembali ke Baghdad, masih sebagai seorang pesakitan, dibelenggu, diikat, tidak bisa bergerak, susah. Nah, yang menggantikan Al-Ma'mun adalah Al-Mu'tasim, adiknya, adik dari Al-Ma'mun, Muhammad bin Harun Ar-Rashid Abu Ishaq Al-Mu'tasim billah. Nah, Al-Mu'tasim menggantikan posisi kakaknya Al-Ma'mun. Itu pun langsung beliau pulang dari Romawi, pulang dari perbatasan itu kembali ke Baghdad, langsung menjabat sebagai khalifah. Nah, di masa pemerintahan Al-Mu'tasim inilah Imam Ahmad rahimahullah mengalami penyiksaan yang hebat, hukuman yang dahsyat. Kalau di masa pemerintahan Al-Ma'mun tadi, nah, dalam masa pemerintahan Al-Ma'mun tidak begitu hebat penyiksaannya seperti yang telah kita ceritakan tadi. Tetapi di masa pemerintahan Al-Mu'tasim billah inilah Imam Ahmad rahimahullahu taala, nah, dipaksa di hadapan Al-Mu'tasim untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk, dicambuk, dipukul di hadapan Al-Mu'tasim di ruang sidang raja, dicambuk di hadapan banyak orang. Imam Ahmad tetap sabar, kokoh. Nah, mereka yang menyaksikan kejadian itu bergetar hatinya. Kenapa? Sadis dan keji penyiksaan yang dialami Imam Ahmad rahimahullah. Bayangkan sekarang khalifah, nah, di ruangan itu penuh dengan pasukan-pasukan dan prajuritnya yang pasti tunduk dan taat dengan perintah khalifah. Sementara Imam Ahmad rahimahullah diikat dan dibelenggu. Nah, khalifah dengan kekuasaannya, sementara Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan kekuatan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa fi sabilillah. Nah, Imam Ahmad mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Al-Mu'tasim duduk di atas kursinya dengan sombong. Kenapa? Masih terpengaruh dengan para provokator tadi. Nah, pedang terhunus, tombak diarahkan, cambuk juga sudah dimainkan. Nah, semuanya sudah dalam posisi senjata itu siap untuk diarahkan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Tujuannya untuk menakut-nakuti Imam Ahmad, memberikan teror kepada Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dalam posisi yang seperti itu, ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam Ahmad ketika menyampaikan al-barahin, ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi SAW, menerangkan yang benar itu bagaimana, yang salah adalah demikian, itu sama sekali tidak ada rasa takut, tidak gemetar sedikit pun, rahimahullah. Dan Khalifah Al-Mu'tasim ternyata tidak mampu membuat Imam Ahmad takut, karena rasa takut Imam Ahmad hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dibandingkan kalau seandainya kita yang ada di posisi seperti itu. Nah, jangankan dalam posisi yang demikian, baru dipanggil di polsek aja udah, ada apa ya? Ada apa ya? Jangankan polsek, dipanggil Pak RT. Pak, Bapak dipanggil Pak RT malam ini. Waduh, deg-deg. Ada apa ya? Dipanggil pimpinan kantor. Deg-deg. Waduh, salah apa? Ini. Iya, Pak. Maksudnya apa, Pak? Gimana? Enggak, cuma mau nanya aja. Majalah Asyariah itu belinya di mana? Oh, walah Pak, bikin kaget aja. Enggak, kayaknya majalah yang biasa kamu bawa bagus deh. Beli di mana itu? Cuma nanya itu doang udah deg-deg, gemeter. Kan gitu. Naik motor, SIM lengkap. Ya memang SIM lengkap ya. Ada SIM A, SIM B, STNK lengkap, semuanya lengkap kan gitu. Depan lihat polisi, ada pemeriksaan juga. Ini saya itu bukan jenengan. Saya aja
langsung gimana? Oh nanti ada apa ini abang? Lihat polisi biasa sebenarnya cuma ngatur lalu lintas, periksa ini ya. Ini tek juga. Padahal kita sudah lengkap, tidak salah, tidak ada apa namanya tata tertib atau rambu lalu lintas yang kemudian dilanggar, tidak. Itu sudah takut. Dipanggil ustadz aja udah, ada apa ya? Jangan ustadz marah nih. Gitu. Ente sih tadi malam gak ronda, ya ente juga gak bangunin anak. Ternyata dipanggil sama ustadz bukan karena dimarahin ronda, ustadznya gak tahu siapa jadwal rondanya malam ini dan besok kok ya. Sekarang bayangkan barakallahu fik, ini bukan sinetron dan bukan sandiwara, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini sungguh. Imam Ahmad bayangkan sekarang belenggu diikat begini, di depannya kursi lebih tinggi khalifah. Nah, kemudian para provokator tadi akan kita sebutkan siapa nama-nama sebagiannya, kan itu. Dengan sorot mata yang benci, dendam, permusuhan, kemudian di sekitarnya juga para algojo juga siap untuk mengeksekusi. Nah, tapi Imam Ahmad tetap, qala Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda demikian. Nah, itu dilakukan selama berapa? 3 hari 3 malam. Nah, selama 3 hari 3 malam. Al-Mu'tasim tidak ingin langsung memberikan hukuman dan tidak ingin langsung mengeksekusi. Al-Mu'tasim ingin melihat perdebatan antara Imam Ahmad dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibnu Abi Du'ad, Bishr al-Marisi. Ini tokoh yang memperjuangkan pemikiran Mu'tazilah khalqul Quran, Jahmiyah. Nah, ini yang kemudian menjadi provokator, penasihat khalifah, Bishr al-Marisi dan Ahmad ibnu Abi Du'ad. Nah, kedua provokator ini sudah menghembuskan uqtulhu hatta nastariha minhu. Sudah khalifah, bunuh aja deh orang itu biar kita udah tenang. Ngapain ngabisin waktu? Bunuh aja deh. Tapi Al-Mu'tasim enggak. Nah, bunuh aja enggak. Kemudian terjadi apa namanya? Tanya jawab di situ dan selalu dimenangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, kenapa? Karena prinsip Imam Ahmad bin Hanbal, a'tuni syai'an min kitabillahi wa sunnati rasulih aqulu bihi. Tuntutan Imam Ahmad sederhana. Coba tunjukkan satu ayat saja dari Al-Quran atau satu hadis Nabi SAW yang secara tegas dan jelas mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau ada, akan saya ucapkan dengan lantang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Bukan ayat yang ditakwil, disalahartikan, bukan hadis Nabi SAW yang ditakwil, yang salah ditakwilkan, bukan, yang secara tegas menyatakan. Yang tidak akan mungkin ditemukan satu ayat atau satu hadis yang sahih menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Itu dalam posisi apa? Dicambuk, dipukul, dicambuk, dipukul selama 3 hari 3 malam. Barakallahu fiikum. Nah, sampai terkadang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala jatuh pingsan. Nah, sehingga beliau tidak merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya. Nah, kalau misalkan beliau sadar, Ahmad bin Abi Du'ad, salah seorang provokator ini mengatakan, ya Ahmad, qul fi udhunayya Al-Quran makhluk hatta ukhallisaka min yadil khalifah. Ahmad bin Abi Du'ad berusaha tampil ingin menjadi pahlawan, mendekati kalau sudah sadar, Ahmad, dengan penuh lembut, kan, Ahmad, udah kamu bisikkan saja di telingaku, ucapkan Al-Quran itu makhluk, nanti akan aku bebaskan kamu dari kekejaman khalifah. La, kata Imam Ahmad, tidak. Wahai Ibnu Abi Du'ad, sampaikan di telingaku, bisikkan di sini wahai Ibnu Abi Du'ad, katakan bahwa Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Dibalas begitu oleh Imam Ahmad. Sabarnya luar biasa. Nah, ini bukan dicubit loh, Bas, dicambuk. Cambuknya bukan cuma main-main cetar, bukan. Nah, cambukan yang ditujukan itu adalah cambukan yang bisa mematikan. Nah, sampai kemudian akhirnya Al-Mu'tasim mengatakan, adkhiluhu ilal hibs. Sekarang masukkan dia di penjara. Setelah 3 hari 3 malam disiksa di hadapan orang seperti itu, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, salah seorang algojo mengatakan, darabtu Ahmad bin Hanbal 80 sautan
lau darabtuhu filan lahadamtuh. Kata salah seorang algojo, saya sendiri, ini bukan secara keseluruhan, saya sendiri mencambuk Ahmad bin Hanbal sebanyak 80 kali cambukan. Seandainya 80 kali cambukanku itu diarahkan kepada seekor gajah, pasti mati. Luar biasa. Jadi apa namanya, bahasanya apa ini? Ini itu kenceng ini. Bahasanya apa coba? Melecut ya? Kok melecut? Bukan masa memukulkan cambuk? Ini kan cambuk. Itu bukan main-main. Nah, dalam rangka apa? Untuk membunuh Imam Ahmad, untuk menyiksa. Maka bisa digambarkan tadi oleh salah satu algojonya. Misalkan 80 kali cambukan yang dirasakan Imam Ahmad itu diarahkan ke seekor gajah. Misalkan 80 kali itu, besar kemungkinannya gajah tersebut mati. Gajah loh mas. Nah, kekuatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dan ini semua terjadi, Imam Ahmad rahimahullah tidak mengeluh sama sekali. Sabar, luar biasa. Akhirnya beliau pun dipenjara selama kurang lebih 30 bulan. Berapa tahun? 30 bulan berapa tahun? Berapa? 2,5 tahun. Itu terhitung dari pertama kali Al-Ma'mun, di zamannya Al-Ma'mun beliau ditangkap, sampai kemudian keluar. Nah, di zamannya Al-Mutawakkil Billah itu selama 30 bulan. 2 tahun berapa? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah mas di penjara, sehingga beliau ketika keluar dari penjara kurus. Nah, penuh bekas-bekas luka ini. Kelihatan kan bekas-bekas luka itu. Nah, sudah sepuh, sudah tua. Nah, badan yang kecil ya, tetapi sabarnya luar biasa. Rahimahullahu ta'ala. Nah, karena beliau berkeyakinan bahwa dalam posisi seperti itu tidak boleh bertakiyah, artinya tidak boleh kemudian mengelabui. Karena beliau adalah tokoh panutan. Seandainya beliau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sudah kaum muslimin yang lainnya, lah sudah Ahmad bin Hanbal aja udah mengatakan gitu, kita juga ngikut aja deh. Karena beliau itu diikuti oleh mayoritas kaum muslimin, rakyat kecil. Sehingga beliau tetap sabar, jangan sampai terucap. Nah, karena kalau mengucapkan sekali salah ucap, maka kesalahan itu akan diikuti seluruh kaum muslimin, maka dosanya semakin besar lagi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun demikian, yang luar biasa, Imam Ahmad rahimahullah akhirnya memaafkan Al-Mu'tasim Billah. Nah, Al-Mu'tasim Billah yang perlakuannya sekejam itu dimaafkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Perlakuannya yang demikian, zalimnya seperti itu, ini secara pribadi antara Ahmad bin Hanbal dengan Al-Mu'tasim, Al-Imam Ahmad bin Hanbal memaafkannya. Ini sebuah kejiwaan, sebuah kebesaran jiwa yang patut kita tiru, yang kita contoh dan harus kita teladani. Nah, padahal dalam kenyataan dan kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita disakiti, dizalimi. Nah, belum 1% dari apa yang dialami Imam Ahmad, kita susah sekali melupakannya. Melupakan bahwa kita pernah disakiti si A, perasaan kita pernah tersinggung oleh si B, kita pernah dirugikan dan ditipu oleh si C. Susah banget untuk melupakannya, apalagi memaafkannya. Tapi insya Allah dengan berlatih dan terus belajar, bukan tidak mungkin kita pun bisa mencapai tingkatan seperti tingkatan Imam Ahmad rahimahullah, yang bisa dengan mudah memaafkan. Sudah, antara saya dan Mu'tasim secara pribadi selesai urusannya, saya maafkan dan saya halalkan. Nah, kemudian setelah Al-Mu'tasim Billah meninggal dunia, maka kekhilafahan dipegang dan dilanjutkan oleh Al-Wathiq Billah. Nah, Al-Wathiq Billah selaku khalifah yang baru mengambil sebuah kesimpulan bahwa percuma saja untuk menggoyahkan keyakinan orang yang sudah kokoh seperti itu. Nah,
Sehingga al-wathiq billah sama sekali tidak memanggil Imam Ahmad, memperbaharui keputusan, tidak, dibiarkan begitu saja, dilanjutkan. Ya. Karena beliau berpikir, al-wathiq billah berpikir bahwa percuma aja kalau misalkan disiksa, dihukum, dipenjara. Orangnya kokoh dan gigih seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh al-wathiq billah adalah menulis sebuah keputusan kepada salah satu panglima dan komandannya bernama Muhammad bin Abi Laith. Untuk melakukan imtihan kaum muslimin seluruhnya. Sehingga setiap ulama ahli fikih, ulama ahli hadis, kaum muadzin, orang yang biasa menjadi muadzin, guru, tokoh masyarakat, semuanya dipanggil untuk dipaksa ucapkan Al-Quran makhluk Allah. Ucapkan Al-Quran makhluk Allah. Ada yang mempertahankan, tidak, Al-Quran kalamullah, kemudian disiksa, dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Ada yang kemudian pura-pura mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran maksudnya apa? Makhluk itu jarinya. Kan itu. Artinya apa? Berusaha mencari siasat. Dia tidak meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, tapi karena dahsyatnya siksaan, ya, dihukum, dicambuk, dipukul, karena tidak tahan akhirnya melakukan apa? Tauriyah. Kan itu. Al-Quran makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran tapi yang makhluk tangannya, jarinya, dan seterusnya. Ya polisinya atau tentaranya mungkin nggak paham. Ya bebas, kamu bagus. Nah itu. Sebagian ulama yang lainnya akhirnya melarikan diri. Penjara, seluruh penjara di zaman pemerintahan al-wathiq billah penuh dengan orang-orang yang menolak untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, bahkan al-wathiq billah memerintahkan kepada Ibnu Abi Laith, komandannya tadi, orang yang dia percaya, untuk membuat tulisan di setiap masjid, la ilaha illallah Rabbul Qur'anil makhluk. Itu ditulis di masjid, setiap masjid. Luar biasa fitnah dahsyatnya seperti itu. Nah, para ulama dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i tidak boleh duduk di masjid untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-wathiq billah mengutus orang menemui Imam Ahmad. Nah, untuk kemudian apa? Barakallahu fikum. Untuk kemudian tidak boleh tinggal satu wilayah, satu daerah dengan Khalifah al-wathiq billah. Artinya al-wathiq tidak sudi, tidak rela untuk kemudian tinggal satu daerah dengan Imam Ahmad rahimahullah. Akhirnya apa? Imam Ahmad waktu itu dikeluarkan dari penjara. Nah, dikeluarkan dari penjara, dan Imam Ahmad akhirnya cuma di rumah saja. Tidak mengajar ke masjid, juga tidak ke masjid, di rumah terus. Dilarang untuk mengajar, dilarang untuk berdakwah. Semua ulama Ahlussunnah di zaman itu dilarang untuk beraktivitas. Bisa dibayangkan dahsyatnya bagaimana? Na'udzubillah. Kita bisa membayangkan, na'udzubillah. Kita bisa membayangkan kalau misalkan di negeri ini kemudian asatidzah salafiyin semuanya Ahlussunnah dicekal, tidak boleh melaksanakan aktivitas pondok pesantren, tidak boleh khutbah Jumat, tidak boleh menulis majalah, tidak boleh memberikan pelajaran, pondok pesantren dibubarkan semuanya. Seperti apa fitnahnya itu? Dahsyat sekali. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, tapi setiap perjuangan kan pasti ada akhirnya juga. Setelah bersabar selama 3 kekhilafahan, 3 periode berturut-turut. Yang pertama, khalifah siapa tadi? Al-Ma'mun. Yang kedua, Al-Mu'tasim. Yang ketiga, Al-Wathiq billah. Ketika Al-Wathiq billah meninggal dunia, digantikan oleh Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil adalah putra dari Al-Mu'tasim, anaknya Al-Mu'tasim billah. Setelah Al-Mutawakkil billah menjabat sebagai khalifah, ternyata kebijakan, keputusan dan ketetapannya berubah 180 derajat dari 3 khalifah sebelumnya. Nah, orang-orang yang tadi sebagai provokator ditangkap, nah, diberhentikan dari jabatannya. Khalifah Al-Mutawakkil billah melarang perdebatan dan jidal. Nah, beliau perintahkan sebagai instruksi khalifah agar hadis-hadis Nabi SAW kembali disampaikan dan diriwayatkan.
Masjid-masjid harus dimakmurkan dengan majlis-majlis ta'lim. Fa'adharallahu bihi sunnah wa amata bihil bid'ah. Dengan sebab Khalifah Al-Mutawakkil ini, sunnah pun terang kembali, sementara bid'ah mati. Nah, suasana daerah kaum muslimin terutama Baghdad kembali ceria, bahagia. Karena para ulama yang sebelumnya dilarang, ini bukan cuma diizinkan, diperintahkan untuk kembali memakmurkan masjid, memakmurkan majelis-majelis ilmu, menyampaikan riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang di dalam penjara dikeluarkan dan dibebaskan. Fastabsyaran nasu biwilayatih. Nah, kaum muslimin merasa bergembira seperti hari raya. Al-Mutawakkil billah memerintahkan agar Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad Al-Wazir itu ditangkap. Nah, dimasukkan ke dalam penjara sempit sampai mati. Ini provokatornya ini, yang memiliki pemahaman dan ideologi sesat Al-Mu'tazilah ini ditangkap oleh khalifah. Padahal menteri, perdana menteri, ditangkap sampai mati, dihukum. Nah, Ahmad bin Abi Du'ad salah satu provokator yang tadi sempat mengatakan kepada Imam Ahmad, "Juga kamu bilang di telingaku, bisikan saja." Itu akhirnya apa? Mengalami penyakit kronis. Nah, kurang lebih 47 hari. Nah, setelah kematian perdana menteri tadi, Ahmad bin Abi Du'ad, salah seorang provokator tadi, akhirnya apa? Terkena penyakit yang parah sekali. Nah, yang menggantikannya putranya sendiri, yaitu Muhammad bin Ahmad bin Abi Du'ad. Nah, tapi setelah menjabat sebagai penasehat, karena kekuatan sunnah karena sunnah semakin menguat, kemudian orang-orang yang berpemahaman ahlu sunnah semakin banyak. Mereka kemudian melaporkan dan memberikan informasi kepada Khalifah Al-Mutawakkil tentang Muhammad, putra dari Ahmad bin Abi Du'ad tadi. Ternyata sama, dilengsarkan lagi oleh Al-Mutawakkil billah. Nah, kemudian harta milik Ahmad dan putranya Muhammad tadi dirampas oleh negara. Nah, yang menggantikan kedudukan sebagai qadhi, penasehat pribadi khalifah, adalah Yahya bin Aktham, qadhil qudat, seorang ulama ahli sunnah. Nah, tidak berapa lama kemudian Ahmad bin Abi Du'ad mati. Mau bilang meninggal dunia nggak tega saya. Ahmad bin Abi Du'ad mati. Nah, 20 hari sebelumnya anaknya si Muhammad yang mati. Bishr al-Marrisi juga demikian, mati dalam keadaan terhina. Para provokator tadi itu, yang memaksakan ideologi dan keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, semuanya mati. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sudah kita bisa membayangkan betapa makmurnya kerajaan atau kekhilafahan Al-Mutawakkil billah. Sunnah, semuanya ahlu sunnah. Nah, kaum muslimin berbahagia dan senang. Nah, Imam Ahmad rahimahullah, ternyata beliau adalah teladan dan contoh kita bersabar menghadapi hari-hari yang sulit seperti ini. Susah loh, siksaan, dicemooh. Beliau sendiri, tidak ada yang lain yang sikap serta keputusannya seperti Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad sendiri tegar. Nah, ujian itu terlewati, alhamdulillah. Ujian yang berikutnya, ujian dunia. Al-Mutawakkil billah, nah, memiliki niatan untuk memuliakan dan menghormati para ulama, sehingga Al-Mutawakkil billah membangunkan sebuah rumah megah untuk Imam Ahmad. Setiap bulan dikirimin uang dalam jumlah yang sangat besar sekali, hadiah terus berdatangan dan dikirim oleh Al-Mutawakkil billah. Diberikan untuk siapa? Ahmad bin Hanbal. Dan tujuan Al-Mutawakkil billah baik, untuk memuliakan dan menghormati para ulama. Tetapi sekali lagi itu adalah ujian dunia. Kalau tadi ujian siksaan, ujian penjara, ujian cambukan, beliau rahimahullahu ta'ala selamat. Alhamdulillah, ujian dunia ini pun beliau selamat. Semua ditolak. Beliau tidak ingin menempati rumah megah yang dibangunkan oleh khalifah. Hadiah itu semua ditolak dengan halus. Nah, tapi terkadang barakallahu fikum, Imam Ahmad rahimahullah menerima, tapi kemudian langsung dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin untuk menjaga
hubungan dengan Khalifah Al-Mutawakkil Billah. Beliau sendiri 1 dirham pun, 1 sen pun tidak beliau pergunakan bantuan-bantuan dari Khalifah Al-Mutawakkil Billah. Nah, sampai paman yang bernama Hambal mengatakan, "Ya Ahmad, kenapa engkau tolak? Nah, kenapa engkau tolak bantuan-bantuan seperti itu?" Kata Imam Ahmad, "Wahai paman, seperti itulah dunia. Kalau kita kejar, dia menjauh. Tapi kalau kita menjauh dan menyatakan benci kepada dunia, dunia yang mencari dan mengejar-ngejar kita." Terbukti kan? Imam Ahmad rahimahullah. Nah, rumah megah dibangunkan, yang bangunkan khalifah. Nah, uang dikirim, hadiah, harta, emas, perak, tetapi semua barakallahu fikum ditolak oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan cara yang baik, lewat ujian ini dan ujian yang terakhir yang kemudian membuat beliau rahimahullahu ta'ala juga selamat dari ujian ini adalah ujian al-i'jab bin nas. Nah, pujian dan sanjungan. Setelah mengalami kejadian dan peristiwa yang cukup lama bertahun-tahun ini, apa akhirnya kesimpulan kaum muslimin? Mereka semakin menghormati Imam Ahmad, meninggikan Imam Ahmad, memuliakan Imam Ahmad, memuji, menyanjung. Kan begitu sikap kaum muslimin. Ini juga ujian, barakallahu fiik. Dan Imam Ahmad rahimahullah tetap dalam kesederhanaannya, tawadhu, rendah hati. Barakallahu fiik. Rendah hati, tidak terpengaruh dengan pujian-pujian itu, tetap tunduk, tetap khusyuk. Nah, kalau saya tidak mampu membayangkan betapa hebatnya kesabaran Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mungkin kalau disiksa, di penjara, kita bisa bersabar. Barangkali kita bisa menolak ketika mendapatkan bantuan harta dan uang. Nah, tetapi kadang-kala kita susah untuk menghadapi ujian dalam bentuk pujian. Nah, ketika dipuji dan disanjung orang, ada sedikit rasa senang di sini. Bener juga ya, gue. Kan itu. Dipuji orang, disanjung orang, lu belum tahu gue yang sesungguhnya, itu masih sedikit tuh. Kan itu. Dipuji dan disanjung orang, nggak rugikan lo temen sama gue. Astagfirullahaladzim. Bayangin kalau nggak ada gue. Ini ujian semua. Tapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melewati itu semua dengan kesabaran, dengan keteguhan rahimahullah ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan dalam rangkaian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dengar bersama sejak pagi sampai sore hari ini sebagai sebuah inspirasi besar dalam hidup kita agar tetap semangat di dalam berdakwah, memiliki tekad yang kuat untuk terus mengumpulkan ilmu satu persatu. Demikian kita juga bersabar dengan berbagai macam ujian, karena ujian dari Allah itu berbagai macam. Ada yang dalam bentuk celaan, ada juga dalam bentuk pujian. Itu semuanya ujian. Nah, ada yang dalam bentuk ditekan, tapi terkadang ujian yang Allah berikan itu dalam bentuk sanjungan. Kita bisa bersabar ketika dicela dan dicemooh orang, tapi terkadang kita susah untuk menghindar saat dipuji dan disanjung orang. Nah, harta, benda semua yang seakan-akan dicurahkan, dilimpahkan untuk kita, begitu mudah sekali. Nah, itu pun ujian. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali cukup dulu karena ini rangkaiannya cukup panjang rutenya, karena setelah ini saya diarahkan ke Cikarang ini. Nanti dari Cikarang langsung ke Tambun, baru kembali lagi ke sini biar menghindari macet, jalanan ini dan itu ya. Nggak perlu sampai 5:30 kan. Ini aja udah banyak ini. Nah, wallahu alam bisawab. Ada yang mau angkat tangan biar saya tanya? Gantian dong, masa ustadznya ditanya terus? Sekali-kali ditanya dong. Ada yang mau ditanya? Angkat tangan. Nanti akan saya jadikan sahabat karib. Saya kasih nomor pribadi saya. Jadi bisa telepon, bisa SMS. Saya kasih akses. Siapa? Angkat tangan.
Kesempatan loh ini. Enggak semua orang tak kasih nomor HP loh. Siapa ayo, monggo. Yang angkat tangan. Yang udah punya anak. Oh, yang udah keluarga maksudnya. Siapa yang mau? Gak usah ragu, ntar nyesel. Siapa? Yang mau angkat tangan? Masa ditunjuk? Yang kopiahnya paling beda warnanya. Tuh, yang itu. Yang mana? Kan gini-gini semua nanti. Yang pojok tuh. Ya, kacamata. Tinggalnya di Cilengsi apa di luar Cilengsi? Hah? Cilengsi. Udah keluarga belum? Udah. Anak? 6, Masya Allah. Bisa nyebutkan nggak masa kekhilafahan Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian beliau mengalami siksaan dan ujian itu? Siapa saja yang pertama? Lupa? Ya udah. Anda kurang beruntung. Cobalah sekali lagi. Yang ujung sana yang pakai kacamata juga tuh. Yang pertama Al-Ma'mun, yang kedua Al-Mu'tasim, yang ketiga Al-Wathiq billah. Nama siapa? Kasto ya. Oh, Kasto. Enggak pernah ngutang orang ini. Kas terus nih. Kasto. Bukan ngutang toh, tapi Kasto. Ya, ahsan tabarakallahu fiik. Ya, satu lagi kita yang diperlukan 2 orang ini. Satu Mas Kasto, satu lagi yang tengah siapa yang mau nih? Bapaknya, Pak. Yang kacamata juga. Kita senang yang pakai kacamata. Bapak ya, Bapak. Khalifah terakhir yang kemudian menjadi sebab hidupnya sunnah kembali, kemudian bid'ah itu mati. Siapa namanya? Siapa? Betul? Udah tadi udah keluar suaranya, speakernya sampai di sini kok. Siapa? Al-Mutawakkil billah. Nama? Abdul Abu Ismail. Tinggal di Cilengsi juga. Cengkareng. Jauh banget. Namanya siapa kalau namanya? Agus. Orang Jawa ya. Ya sudah. Untuk Pak Agus Abu Ismail dan Mas Kasto ada hadiah 2 buku ini. Satu orang satu. Ini bukan dari saya, titipan dari seseorang hamba Allah. Ini tulisan judulnya Dari Ayunan Sampai Liang Lahat Imam Ahmad, pemuda ilmu dari negeri Baghdad. Sama ini. Mau dikasih kosongan gini atau mau dikasih tulisan dari saya juga? Kalau kosongan langsung diambil. Kalau dikasih tulisan sama tanda tangan saya nggak apa-apa. Pas kebetulan yang nulis saya ini. Tapi yang ngasih bukan dari saya, ada seorang hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Wallahu a'lam bishawab. Nyesel enggak yang tadi enggak angkat tangan? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak kasih nomor HP juga di sini.